Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang materi munada dan mustasna yang beranggotakan Ifta Nur Zakiyah, Mutiara Novita, Putri Nurul Nurrohma, dan Syishi Nur Anissa. Yang pertama, pengertian munada akan dijelaskan oleh Syishi Nur Anissa. Munada. A. Pengertian munada. Definisi munada merupakan kalimat isim yang dinamakan sesudah atau jatuh setelah huruf nida atau huruf untuk memanggil. Penggunaan munada dengan mempergunakan huruf-huruf panggilan huruf nida supaya yang dipanggil mengunjungi atau menoleh untuk yang memanggil. Dalam bahasa Arab, nida ialah seruan. Contoh munada, ya Abdullah, wahai Abdullah. Huruf nida berjumlah 7. 7 macam yaitu ya, ayya, hayya, wa, ayu, a. Keterangan I dan a dipakai untuk menyeru sesuatu yang dekat. Haya, aya, dan a digunakan menyeru sesuatu yang jauh. Ya untuk seluruh munada baik dekat, jauh, dan sedang. Wa guna ratapan yaitu dipakai untuk meratapi sesuatu yang dirasakan sakit. Contoh wa kabidi sedangkan ya ditentukan dalam menyeru nama Allah Ta'ala, jangan sampai nama Allah diseru dengan yang lainnya. Yang B, macam-macam munada. Pertama, munada mufrad alam atau mufrad ma'arifat ialah munada yang tidak berupa mudhof atau sibullah mudhof. Baik munada tersebut berupa tasniyah atau jamak, munada mufrad alam adalah kata benda tunggal dan menunjukkan nama yang tidak tertentu atau belum jelas. Contoh, ya muslim, wahai orang muslim. Sebelum diawali oleh huruf nida, kata muslim ini masih membingungkan karena maknanya yang masih umum atau nakiroh. Makna tersebut tertuju pada siapa yang memeluk Islam atau muslim. Dengan masuknya kata seru tersebut, maka makna dari kata muslim menjadi jelas atau ma'rifat dan dapat dimengerti. Laksana ya Zaidan, Zaidu, dan ya Zaidun. Yang kedua, munada nakiro maksudoh, yaitu seluruh isim nakiroh yang jatuh sesudah huruf nida dan dimaksudkan guna memuayahkannya atau sesuatu yang tertentu. Contoh, ya rojul, wahai anak muda. Yang ketiga, munada nakiroh, gairu maksudoh. Seluruh isim nakiroh yang jatuh sesudah huruf nida yang dimaksudkan tidak guna sesuatu yang tertentu. Laksana orang buta yang menyampaikan, ya jula hud biadi. Artinya, wahai anak muda, peganglah tanganku. Yang keempat, munada mudof atau munada yang berupa rangkaian mudof ilahi. Laksana, ya gula mazaidi. Yang kelima, munada syibu mudof adalah munada yang terdiri dari dua kata seperti idofat tetapi bukan idofat. Sibu mudof merupakan idofat, gairo madoh ialah idofat yang mana mudof bisa berfungsi pada mudof ilahi. Contoh, ya syariban ma'a, wahai yang meminum air. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Putri. C. Ketentuan munada. Apabila sebuah kata ada alif lam atau al, ada sejumlah ketentuan dalam pemanggilannya. Yang pertama, kata yang dipanggil i'rabnya itu marfu. Yang kedua, menambahkan lafaz sesudah huruf nida. Ayyuha bagi isim muzakkar atau ayyatuha bagi isim muannas. Contohnya, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhal muslimuna. Itu untuk muzakkar, sedangkan untuk muannas ya ayyatuhal mar'atu, ya ayyatuhal muslimatu. Yang ketiga, khusus guna lafaz jalalah atau lafaz Allah. Selalu boleh memakai huruf nida ya. Contohnya ya Allah. Biasanya guna memanggil lafzul jalalah atau lafaz Allah dipakai Allahumma. Yang keempat, terkadang huruf nidanya boleh dibuang bila munadanya berbentuk doa. Contoh, ya Rabbi menjadi Rabbi, wahai Tuhanku. Sedangkan untuk isim munada
yang berbentuk ma'rifat dengan alif dan lam, demikian juga isim mausul. Maka setelah kata seru harus diselingi lafaz ayyuha untuk muzakkar atau ayyatuha untuk muannas. Yang kelima, jika munada mudhof untuk ya mutakallim, maka ya boleh dibuang. Contoh, ya waladi. Asalnya, ya rabbi waladi ta'ala. Yang kedua, mustasna. Pengertian mustasna. Mustasna yakni isim mansub atau yang dibaca nasab yang terletak setelah huruf istisna untuk menyamakan hukum yang bertolak belakang dengan sebelumnya. Bahasa gampangnya itu mustasna adalah bab yang menerangkan kata yang dikecualikan yang jatuh setelah huruf istisna. Adapun isim yang terletak sebelum huruf istisna dinamakan mustasna minhu. Contoh, ja'at tullabu illa zaidan. At-tullabu itu mustasna minhu, zaidan itu mustasna. Kata illa ialah salah satu huruf istisna. Kata sebelumnya yakni at-tullabu dinamakan mustasna minhu. Dan kata setelahnya zaidan dinamakan dengan mustasna. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iftah Nurzakiyah. Pembagian mustasna. Mustasna terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mutasil, yaitu mustasna yang sebenarnya adalah bagian dari kelompok mustasna minhu. Contohnya, ja'al mudarrisuna illa mahmudan. Para guru sudah datang kecuali Mahmud. Jika kita lihat, mustasna di atas adalah kata mahmudan, mahmud, dan ia adalah bagian dari mustasna minhunya, yaitu al-mudarrisuna, para guru, atau menunjukkan bahwa sebenarnya Mahmud juga seorang guru, hanya saja ia tidak datang. Mustasna mutasil ini bermanfaat sebagai taksis atau pengkhususan sesudah takmim atau kata umum. Yang kedua adalah monokopi, yaitu mustasna yang bukan bagian dari jenis mustasna minhu atau kebalikan dari mustasna mutasil di atas. Contohnya, ihtaraqat al-madrasatu illal kutub. Sekolah tersebut terbakar kecuali sejumlah buku. Mustasna di atas adalah kata al-kutub dan mustasna minhunya adalah al-madrasatu. Antara keduanya kata ini adalah ya hal yang berbeda, maka dinamakan juga mustasna munqati. Mustasna munqati berfaedah untuk istidra atau kebalikan atau pengecualian, bukan takhsis atau pengkhususan. Huruf-huruf istisna itu ada 8, yaitu khola, siwa, ghairu, illa, la yakunu, laisa, hasya, ada. Hukum perangkat ila terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama wajib mansub. Hal ini berlaku apabila kalimatnya mustasbat, tidak dinafikan serta disebutkan mustasna minhu. Contoh, hadharor rijalu illa zaidan. Artinya telah hadir semua laki-laki kecuali Zaid. Zaidan adalah mustasna mansub dengan fathah. Yang kedua, boleh menasobkan atau mengikuti i'rabnya mustasna minhu sebagai badal apabila kalimatnya manfi atau dinafikan dan mustasna minhu disebutkan. Contoh, ma qoma ahadun illa zaidan. Artinya tidak ada laki-laki berdiri kecuali Zaid. I'rab Zaid sama seperti i'rab pada contoh pertama. Selanjutnya akan disambung oleh Mutiara Novita. 3. Di-i'rab sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat apabila kalimatnya manfi dan mustasna minhu tidak disebutkan. Contoh, ma qultu illal haqq. Artinya, tidak ada yang saya ucapkan kecuali kebenaran. Al-haqq adalah maf'ulun bih mansub dengan fathah. Hal ini dikarenakan kalimatnya manfi dan mustasna minhu tidak disebutkan. Mustasna dengan siwa dan ghairu. Isim setelah siwa dan ghairu selalu majrur dan di-i'rabkan sebagai mudhafun ilaih, sedangkan siwa dan ghairu di-i'rab sebagai mustasna sebagaimana mustasna pada illa. Contoh, qamar rijal ghairu zaidin. Semua laki-laki berdiri kecuali Zaid.
Ghair di sini isim istisna dan Zaidin adalah mudhofun ilaih majrur dengan kasroh. Maqama ghairu Zaidin. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Ghair adalah fa'il marfu dengan dhammah. F. Hukum mustasna dengan hasya, ada, dan khola terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada mansub sebagai maf'ul di mana hasya, ada, khola di i'rab sebagai fi'il madi. Contoh, adatit ta'irah. Ada ta'irah artinya telah kembali semua pesawat kecuali satu pesawat. Ada adalah fi'il madi, sedangkan fa'ilnya adalah dhamir mustatir dan ta'irah adalah maf'ulun bih mansub. 2. Majrur di mana hasya, ada, khola di i'rab sebagai huruf jar. Contoh, adatit ta'irah, khola Tho'iroh artinya telah kembali semua pesawat kecuali satu pesawat. Khola adalah huruf jar mabni ala sukun, tetap dengan sukun, dan tho'iroh adalah majrur oleh khola dengan tanda kasroh. Perlu diketahui bahwa hasya, ada, khola hanya di-i'rab dengan i'rab mustasna apabila menunjukkan makna kecuali. Jika tidak, jika jika tidak Jika tidak menunjukkan makna demikian, maka tetap di-i'rab sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Sekian dulu penjelasan kami tentang materi munada dan mustasna. Kami dari kelompok 10, mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kami masih dalam proses belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.